Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torun Haji dari kelas reguler malam jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Manjari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengairan pasang surut. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adi Surya STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengairan pasang surut. Yuk langsung saja kita mulai. Definisi pasang surut. Menurut Pariwono 1989, pasang surut diartikan sebagai naik turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa, terutama matahari dan bulan, terhadap massa air di bumi. Sedangkan menurut Dronkers 1964, pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya muka air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Zona wilayah lahan pasang surut. Pada zona wilayah rawa, terdapat kenampakan-kenampakan atau features, bentang alam atau landscape, spesifik yang mempunyai bentuk dan sifat-sifat yang khas, disebut landform. Sebagian besar wilayah zona 1 termasuk dalam landform marine. Pembagian lebih detail dari landform marine disebut sublandform. Pada zona 1, rawa pasang surut air asin atau payau dapat dilihat pada irisan vertikal tegak lurus pantai. Bagian lahan yang dipengaruhi oleh air payau ini ditumbuhi oleh banyak spesies, tetapi yang terutama adalah nipah, bahasa latinnya Nympha fruticans, panggang, bahasa latinnya Sonerati acida, dan Vevada, bahasa latinnya Araliaceae. Tipologi dan tipe luapan lahan pasang surut. Berdasarkan tipologinya, lahan pasang surut digolongkan ke dalam 4 tipologi utama, yaitu pertama lahan potensial, kedua lahan sulfat masam, ketiga lahan gambut, dan keempat lahan salin. Lahan potensial adalah lahan yang paling kecil kendalanya dengan ciri lapisan pirit 2% berada pada kedalaman lebih dari 30 cm. Tekstur tanahnya liat, kandungan N dan P tersedia rendah, kandungan pasir kurang dari 5%, kandungan debu 20%, dan derajat kemasaman 3,5 hingga 5,5. Lahan potensial yaitu lahan pasang surut yang tanahnya termasuk tanah sulfat masam potensial dengan lapisan pirit berkadar 2%, terletak pada kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan tanah. Lahan sulfat masam. Lahan sulfat masam adalah lahan yang lapisan piritnya berada pada kedalaman kurang dari 30 cm dan berdasarkan tingkat oksidasinya, lahan sulfat masam ini dibagi lagi. Lahan sulfat masam potensial yaitu lahan sulfat masam yang belum mengalami oksidasi, dan lahan sulfat masam aktual yaitu lahan sulfat masam yang telah mengalami oksidasi. Lahan gambut. Lahan gambut adalah lahan yang mempunyai lapisan gambut, dan berdasarkan ketebalan gambutnya, lahan ini dibagi ke dalam 4 subtipologi, yaitu lahan bergambut, lahan gambut dangkal, lahan gambut dalam, dan gambut sangat dalam. Lahan salin. Lahan salin adalah lahan pasang surut yang mendapati intrusi air laut sehingga mempunyai daya hantar listrik 4 ms per cm, kandungan Na dalam larutan 8-15%. Lahan salin adalah lahan pasang surut yang mendapat pengaruh atau institusi air garam dengan kandungan Na dalam larutan sebesar lebih dari 8% selama lebih dari 3 bulan dalam setahun. Sedangkan lahannya dapat berupa lahan potensial, sulfat masam, dan gambut. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan rawa adalah: pertama, kedalaman lapisan mengandung pirit atau bahan sulfidik dan kondisinya masih tereduksi atau sudah mengalami proses oksidasi. Yang kedua, ketebalan dan tingkat dekomposisi gambut serta kandungan hara gambut. Pemanfaatan lahan pasang surut. Pemanfaatan lahan pasang surut, terutama tipe A dan tipe B, yaitu sistem persawahan, karena sistem ini sistem yang paling tepat dan aman, terutama terhadap kendala yang ditimbulkan akibat sifat fisik dan kimia tanah. Sistem sawah akan membuat tanah tetap dalam keadaan reduksi, dan pada keadaan ini pirit tetap stabil di dalam tanah sehingga tidak membahayakan bagi tanaman padi. Berhubungan dengan sistem ini, maka pemilihan varietas yang sesuai, pengelolaan air, dan pemanfaatan vegetasi alami merupakan kunci utama dalam memperoleh hasil yang optimal.
Kendala dan upaya pemanfaatan lahan pasang surut. Lahan pasang surut biasanya dicirikan oleh kombinasi beberapa kendala, seperti 1. pH rendah, 2. Genangan yang dalam, 3. Akumulasi zat-zat beracun, 4. Salinitas tinggi, kekurangan unsur hara, 5. Serangan hama dan penyakit, 6. Tumbuhnya gulma yang dominan. Menurut Anwarman Sulaiman, 1985. Kelebihan dan kekurangan dari lahan pasang surut. Untuk kelebihan dari tanah pasang surut, pertama, memanfaatkan lahan yang diperkirakan lahan yang tidak dapat digunakan oleh lahan pertanian. Kedua, memaksimalkan lahan yang terdapat di suatu daerah. 3. Mengurangi tingkat pengangguran di daerah yang memiliki lahan pasang surut. Kekurangan tanah pasang surut. Pertama, adanya perluasan wilayah pasang surut yang disebabkan karena pendangkalan di tepi rawa, sehingga wilayah rawa menyempit. Hal ini dapat dipercepat dengan kebiasaan membuang limbah sisa panen ke dalam rawa. Kedua, pencucian unsur hara dan kegiatan pemupukan yang menyebabkan eutrofikasi. Ketiga, peningkatan kadar keasaman lahan karena pelapukan bahan organik dan kelarutan zat tertentu, serta pencucian zat kimia dan penyemprotan pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh yang dipergunakan oleh petani. Jika residu atau senyawa yang ikut terlarut dalam air irigasi dan masuk ke dalam lingkungan perairan rawa, maka akan mempengaruhi kualitas air rawa dan kehidupan di dalamnya termasuk populasi ikan. Penggarapan lahan pasang surut menjadikan lahan subur bagi berbagai jenis tumbuhan liar selain tanaman budidaya. Jika lahan tersebut kemudian dibiarkan menjadi hero, dengan cepat akan tumbuh berbagai jenis tumbuhan liar. Hadirnya spesies tumbuhan terjadi secara bergantian melalui proses adaptasi dan suksesi, dapat merubah lahan secara perlahan. Pengelolaan lahan pada dasarnya menyebabkan partikel tanah lepas hingga rawan terhadap erosi. Bila hal ini terjadi, erosi tersebut akan mempercepat proses penambahan sedimen ke dasar perairan rawa. Jaringan tata air lahan pasang surut. Jaringan tata air lahan pasang surut terbagi menjadi 4 sistem. Yang pertama sistem Handil, yang kedua sistem Anjir, yang ketiga sistem Garpu, dan yang keempat sistem Sisir. Pemilihan jenis sistem jaringan tata air yang akan digunakan nantinya bergantung pada karakteristik lokasi studi tersebut. Karakteristik tersebut terutama yang berkaitan dengan kondisi topografi lokasi dan letak sungai sebagai hilir dari saluran drainase acana nantinya. Sistem Handil. Sistem Handil merupakan sistem tata air tradisional yang rancangannya sangat sederhana, berupa saluran yang menjorok masuk dari muara sungai. Umumnya, handil memiliki lebar 2-3 meter, dalam 0,5-1 meter, dan panjang masuk dari muara sungai 2-3 km. Jarak antara handil satu dengan yang lainnya berkisar 200-300 meter. Ada kalanya panjang handil ditambah atau diperluas sehingga luas yang dikembangkan dapat mencapai 20-60 hektar. Sistem Anjir. Sistem Anjir disebut juga dengan sistem kanal, yaitu sistem air dengan pembuatan saluran besar yang dibuat untuk menghubungkan antara dua sungai besar. Saluran yang dibuat dimaksudkan untuk mengaliri dan membagikan air yang masuk dari sungai untuk pengairan jika terjadi pasang dan sekaligus menampung air limpahan jika surut melalui handil-handil yang dibuang sepanjang anjir. Dengan demikian, air sungai dapat dimanfaatkan untuk pertanaman secara lebih luas dan leluasa. Dengan dibuatnya anjir, maka daerah yang berada di kiri dan di kanan saluran dapat diairi dengan membangun handil-handil atau saluran tersier tegak lurus kanal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Perbedaan waktu pasang dari dua sungai yang dihubungkan oleh sistem anjir ini diharapkan akan diikut oleh perbedaan muka air sehingga dapat tercipta suatu aliran dari sungai yang mukanya lebih tinggi ke sungai yang rendah. Sistem Garpu. Sistem Garpu adalah sistem tata air yang dirancang dengan saluran yang dibuat dari pinggir sungai masuk menjorok ke dalaman berupa saluran navigasi dan saluran primer. Kemudian disusul dengan saluran sekunder yang dapat terdiri atas dua saluran bercabang sehingga jaringan berbentuk menyerupai garpu. Ukuran lebar saluran primer antara 20 meter
dan dalam sebatas di bawah batas pasang minimal. Ukuran lebar saluran sekunder antara 5-10 meter. Pada setiap ujung saluran sekunder, sistem garpu dibuat kolam uang berukuran luas sekitar 90 meter, 90.000 meter persegi atau 300 meter kali 300 meter sampai dengan 200.000 meter persegi dengan kedalaman antara 2,5 sampai 3 meter. Pada setiap jarak 200 sampai 300 meter sepanjang saluran primer atau sekunder dibuat saluran tersier. Sistem sisir. Sistem sisir merupakan pengembangan sistem anjir yang dialihkan menjadi satu saluran utama dan atau dua saluran yang terbentuk sejajar sungai. Pada sistem sisir, tidak dibuat kolam penampung pada ujung-ujung saluran sekunder, sebagaimana pada sistem garpu. Sistem saluran dipisahkan antara satu saluran pembagi air dan drainase. Pada setiap saluran tersier dipasang pintu air yang bersifat otomatis. Pintu bekerja secara otomatis untuk mengatur tinggi muka air sesuai dengan pasang dan surut. Drainase lahan pertanian pasang surut. Pada lahan pasang surut, hal yang terjadi adalah air pasang dari laut akan mengalir ke sungai dan dapat mencapai lahan, sehingga untuk menanggulanginya diperlukan bangunan hidrolik berupa bendung dan pintu. Selain bendung dan pintu, bangunan hidrolik yang dibutuhkan dalam sistem drainase lahan pasang surut adalah saluran drainase. Pada hakikatnya, pintu dibuat agar air pasang tidak memasuki areal lahan yang ditanami oleh tanaman, namun dapat dibuka ketika ingin membuang kelebihan air dari hujan dan air tanah yang pada lahan usaha. Pada dasarnya, sistem drainase pada lahan pasang surut dibuat dengan tujuan untuk membuang kelebihan air, serta mengendalikan tinggi muka air tanah agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu akibat muka air tanah yang terlalu tinggi. Saluran drainase pada sistem drainase pasang surut terbagi menjadi saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Fungsi utamanya adalah sebagai berikut. Untuk saluran tersier, fungsinya mempertahankan muka air tanah pada tingkat yang optimum, yaitu kedalaman lebih dari 0,1 meter untuk padi dan palawija, dan pada kedalaman lebih besar dari 0,6 meter untuk tanaman kelapa sawit. Pintu air dapat diletakkan di saluran tersier pada jarak tertentu dari saluran sekunder sebelum memasuki area lahan yang ditanami tumbuhan. Untuk saluran sekunder, fungsinya mengeluarkan air berlebih dari area lahan usaha atau air hujan dan air tanah ke saluran utama, serta menampung air pasang dari laut untuk mengeluarkannya kembali saat surut, agar tidak menggenangi area lahan usaha. Saluran primer. Fungsinya mengeluarkan air berlebih dari area lahan usaha atau air hujan dan air tanah ke saluran utama serta menampung air pasang dari laut untuk mengeluarkannya kembali saat surut agar tidak menggenangi area lahan usaha. Secara umum, layout sistem drainase pada lahan pasang surut dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan layout tersebut, tampak bahwa pintu diletakkan pada saluran tersier sebelum mencapai area lahan usaha. Hal ini bertujuan agar air pasang dari laut tidak mencapai lahan usaha. Pintu yang digunakan memiliki engsel yang dapat terbuka ke arah saluran sekunder, sehingga saat pasang, air laut tidak bisa masuk ke dalam tersier pada lahan usaha. Dan pada saat surut, saluran tersier sekitar lahan usaha dapat membuang kelebihan air dari air tanah dan hujan. Sebenarnya pintu air dapat juga ditetapkan pada saluran sekunder maupun primer. Namun, terkadang saluran tersebut sering digunakan sebagai sarana transportasi, sehingga penggunaan pintu air perlu dilengkapi dengan sistem multi-folder untuk mampu menaik turunkan muka air, seperti yang diterapkan di Belanda. Nah, untuk kesimpulannya, salah satu dari tipe irigasi adalah irigasi pasang surut, yaitu suatu tipe irigasi yang memanfaatkan pengembangan air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Areal yang direncanakan untuk tipe irigasi ini adalah areal yang mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Pasang surut dipengaruhi oleh adanya gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Lahan pasang surut biasanya dianggap sebagai rawa, yaitu suatu lahan darat yang tergenang air secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu yang lama karena drainase yang terhambat.
Terdapat dua tipe rawa, yaitu rawa pasang surut dan rawa non-pasang surut atau lebak. Pemilihan jenis sistem jaringan tata air yang akan digunakan nantinya bergantung pada karakteristik lokasi studi tersebut. Karakteristik tersebut terutama yang berkaitan dengan kondisi topografi lokasi dan letak sungai sebagai hilir dari saluran drainase rencana nantinya. Jenis sistem jaringan tata air di antaranya sistem handil, sistem anjir, sistem garpu, dan sistem sisir. Indonesia memiliki lahan rawa terluas. Hal ini dapat dimanfaatkan karena lahan rawa merupakan lahan alternatif untuk dikembangkan, khususnya di bidang pertanian. Lahan rawa memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Hal ini dapat dilihat dari sifat dan karakteristik lahan rawa yang merupakan lahan peralihan antara sistem daratan maupun sistem perairan. Sepanjang tahun atau dalam waktu yang panjang, dalam setahun selalu tergenang air. Permukaan air tanahnya dangkal, topografinya relatif datar, dan sebagian besar lahan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, walaupun masih banyak kekurangannya. Salah hilap dalam penyampaian atau pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.